Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Engkau memberi kami berkat setiap hari, setiap pagi, dengan berkah yang berkecukupan. Kami sungguh berterima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini dapat kami renungkan dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Othniel dengan tema generasi ke generasi. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 4 dan 11, tetapi kita fokus pada ayat 4-6 yang berbunyi demikian. Generasi ke generasi. Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita kembali bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu dan seringkali membagi ciri-ciri sosial, budaya, serta teknologi yang serupa. Masing-masing generasi memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda-beda. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan perkembangannya. Perkembangan teknologi pada masanya. Dr. Alexis Ambranson pernah mengungkapkan demikian, pembagian generasi akan mempengaruhi perilaku, persepsi, nilai, dan kebiasaan. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS mengelompokkan populasi Indonesia dalam 6 generasi, yaitu post-generasi Z atau post-Gen Z atau Alpha, generasi Z atau Gen Z, milenial atau Gen Y, generasi X atau Gen X, baby boomer, dan pre-boomer. Kelima kelompok generasi selain pre-boomer sudah dikenal secara umum. Generasi pre-boomer merupakan generasi yang lahir sebelum tahun 1945. Sebuah masa di mana dunia tengah mengalami krisis global. Di Indonesia, generasi ini mengalami perjuangan melawan penjajah yang belum merdeka. Jika melihat fakta sejarah dan perkembangan manusia dalam tiap generasi, maka perbedaan atau kekhasan masing-masing generasi adalah sebuah keniscayaan. Setiap generasi memiliki pergumulan dan tantangannya sendiri, sehingga mereka berjuang dalam konteks yang ada dengan keuletan masing-masing. Dalam realitas yang demikian, maka sangat wajar jika setiap generasi punya cara pandang yang berbeda-beda dan semestinya membangun
sinergi, serta kolaborasi yang selarasi agar saling melengkapi. Penulis kitab Pengkhotbah juga menyadari betul realitas tentang silih berganti generasi yang ada. Pengkhotbah menyatakan bahwa generasi satu pergi dan generasi yang lain datang. Bahkan ditegaskan tidak ada kenangan yang orang-orang di masa lampau juga akan orang-orang di masa depan, tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pada ayat yang ke-11. Oleh karena itu, orang-orang Kristiani dipanggil untuk mawas diri dan bersedia membangun jembatan lintas generasi agar terwujud sebuah perpaduan yang asri. Bapak, Ibu, Saudara, generasi ke generasi merupakan rangkaian dan estafet perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan bagi setiap kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi ingat-ingatan bagi setiap kami, bahkan kami juga bisa mewariskan iman kami pada generasi-generasi yang mendatang. Tuhan, pakailah setiap kami anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan kami, dalam studi kami, di dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kiranya Engkau Allah yang selalu menopang dan terus menuntun langkah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini dan selamat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.